بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, ada guru kita Al-Mukarram Kiai Muhammad Nahrawi, ada guru kita Al-Mukarram Kiai Zaid Al-Fikri. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat, ditambah-tambah keberkahannya dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kebagian tawakuf ya. Tawakuf ya. Jadi kalau ulang lagi Sya'ban kayak ngasih garam lautan. Orang anak faedah gitu ya. Karena sudah jelas sekali guru kita menjelaskan tentang nisfu Sya'ban, tinggal mantapnya aja, tinggal yakinnya saja, jangan goyah oleh angin-angin yang di luar, gitu ya, karena dasarnya sudah jelas. Jamaah sekalian, malam hari ini juga di samping nisfu Sya'ban kita semua tawakupan, penutupan sementara pengajian yang rutin di musola ini malam Senin dan pagi Ahad ya, pagi Ahad. Barangkali ada yang belum tahu gitu ya, pagi Ahad, malam Senin di musola yang kita cinta ini selalu ada pengajian. Dan malam hari ini adalah malam penutupan sementara pengajian yang kita sudah hampir 1 tahun ke belakang kita melaksanakannya. Saya sebagai perwakilan dari Dewan Guru tentu tidak ada harapan macam-macam dari tawakupan ini, berharap agar ilmu yang kita dapatkan selama kurang lebih 1 tahun di majelis mulia ini, Allah beri ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu sekalian, ilmu manfaat itu nggak bisa didapat sambil ngedip aja. Ilmu manfaat nggak bisa didapat datang begitu saja. Harus ada ikhtiar. Gitu ya, harus ada orang pengen kenyang harus makan, orang harus minum, jadi ada ikhtiarnya. Begitu juga dengan ilmu manfaat, ilmu yang bisa diamalkan itu harus ada upaya, harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiarnya bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan, apakah di majelis ini atau di luar, kita barangkali ikhtiar yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa lakukan diantaranya salah satunya adalah bi'antat lubahu bihulusin niyah, kata para ulama. Datang ke majelis ilmu ya, bawa hati yang bersih. Datang ke majelis ilmu bawa niat yang baik ya. Kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita kalau hadir ke majelis ilmu niatnya seperti apa. Nah gitu ya, jadi yang paling fondasi niat dari rumah datang ke majelis ilmu, dan ini sangat menentukan. Baik niatnya, insya Allah hasilnya baik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tapi niat baik saja tidak cukup, kata para ulama. Ada ikhtiar kedua, kalau ingin ilmunya bermanfaat, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, bi antusahibas sholihin warghibina fi amalis sholih. Ya, banyakin gaul nongkrong berteman sama orang yang ahli amal. Kalau ilmu insya Allah pada punya semua. Ya, senang bergaul dengan orang-orang soleh, nyari banyak teman yang suka beramal ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pilih-pilih teman. Cari, kalau ingin Bapak ahli tahajud atau ahli majelis taklim, ya cari teman yang suka hadir majelis taklim. Kalau Bapak ingin bisa istiqomah baca Quran, ya nongkrongnya sama yang ahli baca Quran. Bi antusahibas sholihin. Cari perkumpulan, tongkrongan-tongkrongan orang-orang ahli ibadah, ahli mengamalkan ilmu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya ilmu manfaat itu adalah babi antakulal halal, kata para ulama. Tolong makanannya yang halal. Ya, halal. Jangankan
haram subhat pun kalau bisa dihindari, gitu ya. Bapak ke Tambun lagi naik motor, ada merah-merah di pinggir jalan, bukan kerudung ini ya, ada uang 100.000, punya siapa? Kagak tahu punya siapa. Lumayan, itu kan nggak jelas itu uang siapa. Jangan ada kata lumayan untuk perut ya. Jadi harus jelas-jelas halal, kalau bisa usahakan yang halal. Kenapa? Li'anna aklal halal ya yuqawwil amal. Karena makanan halal, rezeki yang halal itu akan menguatkan amal. Kenapa kita malas tahajud? Kenapa kita malas beramal soleh? Ada barangkali satu tetes air minum, mungkin ada satu suap nasi yang kurang baik masuk ke dalam perut kita. Maka kalau ilmunya ingin manfaat, selektif kita dalam makanan. Dan yang terakhir kata para ulama, ilmu manfaat ini, dan ini sangat menentukan sekali, apa? Bi an tu'azzimas suyukh, katanya. Takdimlah kepada para guru, hormatlah kepada para guru. Hormat kepada guru itu bukan menundukkan kepala saja ketika bertemu guru. Mengamalkan ilmu yang didapatkan dari guru, itulah sesungguhnya yang benar-benar menghormati guru. Jadi tidak cukup mencium tangan, itu barangkali bentuk ekspresi hormat kita pada guru. Tapi yang paling takdim adalah ilmu yang disampaikan guru-guru kita 1 tahun kemarin, amalkan. Tidak bisa 100%, ya 50%. 50% nggak bisa 30%. Pak Ustadz udah lupa ilmunya, kan ada YouTube-nya katanya. Ya, gitu. Jadi ada YouTube, sesekali dibuka, sesekali. Jadi apa yang disampaikan guru-guru kita, amalkan. Jadi mengamalkan ilmu yang didapatkan dari kiai kita, itu adalah bentuk takdim kita kepada guru. Jadi jangan sampai ada ucapan kita, ada perbuatan kita yang menyinggung perasaan guru. Ya, jangan menyinggung perasaan guru, apalagi sampai menyakiti hati guru. Gitu ya. Jangan sampai menyakiti hati guru. Makanya dikatakan oleh Imam Zarnusi, ya, Ta'limul Muta'allim, kata beliau, "Faman ta'adda minhu ustaduhu yuhramu barakatul ilmi." Siapa yang menyakiti hati gurunya, menyinggung hati gurunya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, yuhramu barakatul ilmi, dihalang-halangi atau tidak mendapat keberkahan ilmu. Cirinya nggak berkah, banyak ilmunya sih tapi tahajudnya males, banyak ilmunya sih tapi sedekah berat, banyak ilmunya sih tapi yang haram masih yang itu barokahnya ilmu tidak ada. Wala yantabi'u bihi, bukan hanya tidak berkah, tidak manfaat ilmunya. Kalau sudah berani menyakiti hati guru ya, kalau sudah menyinggung hati guru. Atau ada yang bermanfaat, wala yantabi'u bihi illa qalila. Kalau manfaat pun nggak banyak, paling berapa persennya, karena tidak takdim kepada guru. Jadi niatnya yang ikhlas, bergaullah dengan orang-orang soleh, kemudian hormati guru-guru kita, kemudian usahakan rezekinya, makanannya yang halal. Insya Allah 4 ikhtiar ini mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat di dunia, insya Allah di akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.